kembali lagi di kembali lagi di Christian Family. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai biaya kehidupan untuk keluarga dan satu anak di kota Sapporo, Hokkaido. Jadi untuk informasi bahwa kami sekeluarga telah pindah dari pedesaan ke kota, ya, dikarenakan saya pindah kerja, ya, pindah perusahaan gitu. Nah, berapa sih biaya yang dikeluarkan ketika pindah di kota dibandingkan dengan di desa gitu. Karena pada saat ini saya masih bekerja di perusahaan yang sama, saya tidak akan mau melampirkan slip gaji saya karena itu adalah rahasia pribadi. Tapi saya akan memberikan beberapa screenshotan atau data-data mengenai pengeluaran yang saya keluarkan setiap bulannya. Jadi kami sekeluarga pindah ke Sapporo setahun yang lalu di bulan Februari. Kemudian kami memilih Apato dengan ukuran 2 LDK. 2 LDK itu terdiri dari 2 kamar, living room, dining room, dan juga kitchen. Nah, untuk ukuran tersebut ya, biayanya, harga sewanya itu bermacam-macam, tergantung lokasi, tergantung juga seberapa strategis, Apato, dan sebagainya. Moshi-moshi. Nah, untuk biaya Apato yang kami pilih ini ya, untuk tempat tinggal di Sapporo itu yaitu 65.285 yen. Dan itu termasuk biaya pemeliharaan, servis, dan juga asuransi kebakaran. Jadi kalau di Jepang itu ketika nyewa ya sebuah Apato atau sebuah tempat tinggal itu diwajibkan untuk masuk ke dalam asuransi kebakaran. Lalu yang kedua adalah utilitas. Oh ya, dan juga harga sewa tersebut sudah termasuk biaya air. Nah, kemudian biaya gas. Sama seperti sebelumnya, biaya gas itu tergantung musim ya, dan juga tergantung pemakaian. Dan tagihannya pun akan berbeda setiap bulannya. Namun pada rata-ratanya itu akan ya sama ya, tapi tergantung dengan musim. Pertama itu di musim dingin ya, pokoknya lebih dari 10.000 yang jelas ya. Pertama kali kami datang itu ke Sapporo itu kami menggunakan nggak cuma gas tapi juga minyak tanah ya, toyo ya, untuk menghangatkan ruangan. Jadi biayanya tuh 16.329. Kemudian di bulan April tagihannya 14.455. Kemudian bulan Mei 10.288. Kemudian Juni 10.975. Kemudian Juli 8.750. Kemudian Agustus 7.217. September 6.630. Oktober 7.953. November 8.818. Desember
naik lagi 11.293. Kemudian Januari 11.788. Kemudian Februari 10.852. Dan Maret 10.996. Berdasarkan musim berbeda, tapi rata-rata pokoknya musim dingin yang paling mahal, lebih dari 10.000. Namun ketika awal kenapa lebih dari 16.000 itu karena kita memakai heater yang menggunakan minyak toyu ya kalau bahasa Jepangnya tuh. Dan itu berbeda harganya dengan gas. Kami di musim dingin yang kedua ini di Sapporo tidak menggunakan sama sekali. Jadinya setiap bulan tagihannya jadi 0. Jadi itu tagihan yang 10.000 sekian itu hanya untuk biaya gas pemakaian sehari-hari yang digunakan untuk memasak, kemudian menghangatkan air, seperti itu. Selanjutnya utilitas mengenai listrik. Iya, hai. Nah, untuk listrik itu pemakaiannya juga sama ya, berdasarkan musim tuh akan berbeda. Dari mulai ketika kami datang ke Jepang di bulan Februari ya, tagihan untuk bulan Februari itu di Maret yaitu sekitar 11.349, kemudian April 9.667 ya. Pokoknya ya rata-rata adalah 10 ribuan lah, termasuk di musim-musim panas. Kenapa di musim panas listriknya menjadi lebih mahal kembali? Karena kita menggunakan AC. Karena meskipun di Hokkaido ya yang terkenal dengan dingin, tetap musim panas itu panas banget ya. Jadi bikin gerah dan bikin pengap. Kalau nggak pakai AC itu kayak nggak bisa hidup lah, apalagi di rumah ini, di apato ini, karena kita memilih ruangannya yang benar-benar kena sorot matahari sangat terik. Jadi itu di dalam kamar, di dalam ruangan itu sangat panas seperti itu. Kemudian pengeluaran selanjutnya adalah pengeluaran makan, jajan ya, dan kebutuhan. Itu rata-rata ya lebih besar lagi daripada yang dulu sebelumnya. Sekarang itu pengeluaran itu rata-rata tuh lebih dari 60.000 ya, pokoknya lebih rata-rata 60.000. Saya juga kenapa bisa sebanyak itu. Dan itu termasuk makan di luar ya, kalau misalnya jajan, hiburan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah subscription ya, Netflix, kemudian iCloud, kemudian telepon masih menggunakan UQ Mobile. Kemudian kita di sini menggunakan WiFi juga begitu. Dan per bulannya itu rata-rata ya pengeluaran selama di Sapporo dalam 1 tahun terakhir ini adalah sebagai berikut. Begitu. Apakah cukup dengan gaji saya yang single income di Sapporo ini? Tentu tidak. Jadi memang harus pintar-pintar membudget keuangan. Dan memang kalau misalnya ingin di kota itu harus double income ya, nggak bisa single income, apalagi di kota. Di Sapporo masih mungkin ya, memungkinkan kita ya membudget lah keuangan. Tapi kalau misalnya di kota besar seperti Tokyo itu sangat tidak memungkinkan kalau misalnya single income, kecuali single income-nya gajinya benar-benar lebih dari 500.000 yen. Itu mungkin. Meskipun direcokin sama bocil, nggak apa-apa lah ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, sebagai bahan referensi bagi kalian yang ingin bekerja dan kemudian tinggal di Jepang, khususnya di daerah Hokkaido gitu ya, terus juga di Sapporo gitu. Biaya pengeluaran untuk keluarga dengan 1 orang anak yang masih belum sekolah tentunya segitu. Mungkin bisa dibudget lagi, mungkin bisa diirit lagi gitu ya. Saya juga sedang berusaha bagaimana bisa mengiritnya. Jadi good luck. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye bye nih, Mbak. Bye bye.